Oke, kawan setara, terima kasih kembali lagi di ini program baru Bang, namanya program baru di channel Setara ini namanya Buka-Buka HAM. Jadi kita akan mengobrol banyak soal HAM, terutama yang sedang update terjadi. Nah kali ini saya ditemanin oleh Bang Yoris. Bang Yoris, jangan Pak dong Bang. Bang Iksan aja. Bang Yoris ini beliau anggota DPD RI periode 2019-2024. Di DPD Bang Yoris Ketua Komite 2 ya Bang? Dan Ketua MPR for Papua. Iya, Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua ya. Nah, saya udah baca, udah searching juga. Dan saya juga ditemani oleh Bang Coki. Bang Coki ini Wakil Ketua Badan Setara Institute. Jadi kita akan banyak membahas soal peristiwa yang sedang ngeri-ngeri sedap nih Bang. Apalagi barusan hitungan jam paling sejam yang lalu itu pemerintah sudah resmi menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Sebelumnya memang sudah ada disebut oleh BIN kan, tapi belum secara resmi. Padahal pada saat yang bersamaan itu banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil termasuk Komnas HAM itu yang sudah memperingatkan pemerintah untuk nggak bisa sembarangan memberi mensahkan soal kelompok itu teroris atau enggak, karena akan banyak implikasi yang menyertainya. Nah mungkin sebelum lebih lanjut saya ingin tanya dulu nih pendapat dari Bang Yoris soal ini yang udah disahkan jadi teroris ini langsung hangat nih. Sebelumnya udah nggak ini, tapi ini sejam yang lalu ini udah ini harus pertama ini. Iya, memang begini, saya juga terkejut karena persoalan menetapkan kelompok atau organisasi sebagai teroris itu kan kita harus melihat secara utuh bahwa kalau sebab teroris itu sudah menjadi kewenangan dunia, sudah menjadi kesepakatan bahwa PBB menangani persoalan ini. Kemudian memang kita adopsi itu dengan kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ya. Proses itu saja masih banyak multitafsir yang terjadi antara pro dan kontra. Yang intinya menurut saya ini maaf ya, bahwa kemarin kami juga diskusi sampai tadi malam tentang kan wacana mengenai menetapkan KKB atau KKSB sebagai organisasi teroris ini kan wacananya baru muncul seminggu terakhir ini ya. Seminggu terakhir ini yang kemudian masih mengundang banyak pertanyaan di situ, apakah perlu atau tidak. Kemudian dengan kejadian terakhir tertembaknya Kabinda, kami semua menyatakan turut berduka cita tentunya, sungkawa karena ini beliau, saya kenal beliau cukup baik karena beliau baru hampir 1 tahun di Papua ya, baru kalau sebelumnya itu Brigjen Napoleon itu cukup lama, beliau itu paling lama kalau di sana. Nah, jangan karena kejadian ini kemudian kita emosi tanpa kita melihat. Coba kita lihat pengalaman kemarin di tim-tim atau beberapa negara yang masalah ini kemudian negara mendeklarasikan bahwa kelompok ini adalah teroris. Maka kita menyerahkan ini kepada PBB. Ini kan masalah internal. Kemarin itu sebetulnya mulai dari pasca penembakan 17 karyawan Istaka Karya tanggal 1 Desember, kemudian Agustus isu rasis yang terjadi di Surabaya yang merebak hampir di seluruh tanah Papua dan di Indonesia, bahkan di luar negeri mereka menyatakan aspirasi karena itu kemudian didukung oleh dalam tanda kutip kelompok-kelompok kebangkitannya Pasifik, Black People dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalahnya jadi hebat. Nah, eskalasi yang terjadi di Papua memang kita lihat eskalasinya agak meningkat, terutama di periode Pak Jokowi yang pertama. Ini makanya menjadi pertanyaan kita semua, terutama kami yang di anggota Dewan ini, dan khususnya saya, gini, kita harus akui bahwa
Presiden Jokowi itu mendapat tempat di hati rakyat Papua. Dia satu-satunya presiden yang sudah 11 kali mengunjungi Papua. Dan di tempat-tempat yang saya sendiri atau mungkin pejabat negara belum pernah menginjakan kaki di sana, tapi beliau sudah mampu datang dan memahami itu. Nah, kalau kita mau flashback sedikit ya, Rickson sama ini, kita lihat beliau waktu jadi presiden di 2014 pertama kali dilantik, beliau kemudian datang ke Papua pada tanggal 27 Desember 2014 di Gor Cendrawasih di Papua, ikut perayaan Natal. Di perayaan Natal tersebut beliau memberikan satu harapan, dan harapan itu diterima dengan suasana Natal, sukacita dari seluruh masyarakat Papua terhadap keberadaannya. Diharapkan bahwa mungkin beliau mampu menyelesaikan, menuntaskan persoalan Papua yang sudah berkepanjangan. Ini sudah generasi ketiga, ya kan? Dari pra integrasi, artinya dari 49 konferensi Meja Bundar, kemudian 59 Trikora, kemudian integrasi tahun 61, Pepera 69, kemudian 2001 Otsus. Itu sebagai solusi politik antara pemerintah dan Papua tentang masa depan Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dulu kita harus. Nah, ada tawaran yang beliau sampaikan dan itu mendapat sikap apresiasi dari masyarakat Papua. Pertama, beliau mencoba untuk memberikan amnesti kepada 5 tahanan politik. Tapol-napol. Kemudian untuk membuka ruang demokrasi, maka beliau berjanji akan memberikan ruang kepada pers asing dan pers nasional untuk boleh masuk, terlibat langsung, sehingga semua pemberitaan itu bisa terjawab. Kemudian ketiga, beliau menyampaikan bahwa periode pertama beliau akan menyelesaikan persoalan 3 kasus HAM berat yang sudah masuk sampai ke internasional atas rekomendasi Komnas HAM. Itu beliau akan tangani. Nah, harapan-harapan itu kemudian kita lihat dalam proses ini, ternyata kebebasan pers itu kan nggak ada, malah tertutup semua di Papua, khususnya di Papua. Kemudian persoalan HAM yang beliau komitmen sampai terakhir 2017 masih dipersoalkan di internasional HAM, karena kami ikuti, dan penyelesaian politik yang diharapkan tentang penyelesaian Papua ini tidak ada yang terwujud. Jadi periode pertama beliau ini kan mengalami stagnasi dan kami sendiri belum tahu. Sementara aksi-aksi kekerasan itu kan meningkat cukup drastis, sangat dinamis, baik itu pra maupun pasca kedatangan Pak Jokowi ke sana, dan sudah mengarah kepada hal-hal yang sebetulnya tidak pantas. Artinya penyerangan terhadap sarana-sarana pemerintahan, baik itu kantor polisi, tentara, merampas senjata, kemudian menjual amunisi, pembakaran gereja. Ini kan tidak boleh sama sekali. Ini kita mengutuk itu tidak boleh sama sekali. Nah, tetapi di balik itu kita juga harus tahu bahwa ini kan bukan persoalan. Saya selalu katakan bahwa kejadian ini hari di Papua ini adalah akibat daripada satu sebab, ya kan? Kalau dari awal kita integrasi, kita lihat proses-proses perjalanan resistensi terhadap negara dari masyarakat Papua itu kan sudah lama, ya kan? Kita integrasi tahun 61, 65 terbentuknya organisasi Papua Merdeka. Kemudian tahun 71 deklarasi Setrum Koren sebagai presiden. Kemudian 78 PRAI deklarasi itu. Kemudian 80 Dr. Wanggai. Dan terakhir Benny Wenda. Sebelum Benny Wenda di era SBY ada Perkorus. Berarti ini ada sesuatu yang belum punya kesamaan antara tokoh-tokoh Papua dan bangsa ini. Sehingga saya kebetulan itu 5 tahun jadi MPR di era Pak Harto.
10 tahun jadi DPR RI dan saya selama 10 tahun itu di Komisi 1 baru kemudian 2019 ini saya pindah ke DPD untuk periode kedua dengan satu komitmen bahwa ada satu keinginan atau passion saya bagaimana di era pemerintahan Jokowi ini kita harus meninggalkan satu legacy. Itulah kenapa waktu kami dilantik bulan Oktober 2019 yang lalu, kami dari Papua baik itu DPR maupun DPD jumlahnya 21. Kita sepakat, kita samakan persepsi, kemudian kita audiensi dengan pimpinan MPR. Kemudian dibentuklah MPR for Papua itu, SK-nya diberikan tanggal 18 Desember dengan satu komitmen, satu visi, satu persepsi bahwa kehadiran kami sebagai solusi, representasi baik politik oleh DPR RI maupun daerah DPD. Kami sepakat bahwa selama 5 tahun ini kami melakukan kegiatan untuk bisa minimal meletakkan kerangka penyelesaian Papua secara komprehensif sehingga itu menjadi legacy di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi 2024. Itulah komitmen kami dan kami sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam upaya koordinasi, mengundang berbagai macam pihak untuk referensi-referensi. Cuma ya memang Desember kita dapat SK, Maret tanggal 2 kami mulai kegiatan fisik ke Papua. Balik dari situ kena COVID, pandemi ya. Dan itu sampai sekarang. Tapi bukan berarti itu menghalangi semangat dan niat ini. Kami terus lakukan komunikasi baik dengan cara struktural dengan pemerintah pusat tentunya, Menko Polhukam, Panglima TNI, Mendagri, kemudian ke Papuanya dengan Forkompinda, FKUB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, forum rektor, badan eksekutif mahasiswa dan lain. Hampir semua kami sudah coba melakukan pendekatan dialog tentang apa sih cara. Eskalasi makin meningkat. Kita harus sadar sampai paling terakhir itu masih terjadi kemarin dulu kan. Ada penyerangan yang ada satu anggota BRIMOB yang meninggal, kemudian 2 kritis sebelumnya hari Minggu. Kabinda itu memang tetapi menurut saya bahwa masalah ini kita jangan sikapi secara emosi. Dan mari kita lihat konteks secara keseluruhan karena tidak terlepas ada masalah ini kan bukan masalah internal tapi sudah global menjadi dunia. Kita semua pahami bahwa di beberapa forum-forum internasional sudah disuarakan lagi ya, tentang masalah-masalah ini, terutama Amnesty Internasional bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang harusnya pendekatan prosperity sosial, tetapi pendekatan security ini menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan HAM yang terjadi di sana. Dan juga yang terakhir ini kami sedang sibuk membahas tentang revisi Undang-Undang Otsus yang nanti berakhir penggunaan dana 2% dari DAU itu akan berakhir pada tahun ini. Sehingga pemerintah dengan surpresnya bulan Februari kemarin sudah mengajukan kepada DPR dalam merevisi Undang-Undang Otsus ini. Itu pun masih menjadi persoalan dan banyak resistensi. Coba begini, Bung Coki sama Ican, Undang-Undang Otsus tahun 2001 itu adalah hasil kompromi politik. Kita harus pahami dulu, melahirkan itu pada 2001 bulan Oktober. Itu terdiri dari 79 pasal dan 24 bab. Ini berproses, kemudian akhir daripada pembiayaan Otsus yang 2% itu, pemerintah mengajukan surpres ke DPR dan DPD untuk mengevaluasi undang-undang ini. Kemudian yang dievaluasi itu hanya 3 pasal. Pasal 1 mengenai istilah dapat,
kemudian pasal 34 mengenai keuangan, dan pasal 76 mengenai pemekaran. Nah, kalau kita berbicara tentang proses melahirkan Otsus, ini kan ada dua kekuatan. Ada masyarakat, tokoh-tokoh Papua, dan ada pemerintah. Lahirlah yang namanya Otsus. Ini kesepakatan menjadi satu undang-undang. Dan itu diharapkan pada saat itu, itulah solusi komprehensif untuk Papua ke depan. Nah, ternyata sampai dengan ini hari belum bisa terrealisasi sesuai dengan harapan. Timbul pertanyaan, kan, di mana sebetulnya kesalahannya? Ya kan? Kalau menurut saya bersyukur begini, Pak Coki sama Iksan. Saya mungkin masih salah satu yang masih hidup. Mulai dari proses awal itu. Jadi mulai dari pada situasi extraordinary bangsa Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan namanya reformasi. Ya kan, 98. Di Papua bergolak juga. Di Aceh juga bergolak. Di Papua ini kami membentuk satu forum yang namanya FORERI, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Indonesia. FORERI. Ya, FORERI namanya. Itu terdiri dari semua unsur di Papua. Itu kemudian mencoba untuk membuka ruang dialog dengan Pak Habibie. Dan kami ketemu dengan Pak Habibie tanggal 26 Februari 1998, resmi di Istana Merdeka, dihadiri oleh seluruh presiden dan seluruh jajarannya. Kami ada 100 orang di situ. Kemudian pimpinan kami, Pak Tom Benal, beliau sedang sakit, sekarang ada di Singapura. Beliau membacakan deklarasi itu, pernyataan kami bahwa setelah kami bersama dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 61 sampai dengan reformasi, kami telah mengevaluasi dan merenungkan itu, bahwa tidak ada kesamaan dalam semua aspek, baik historical, kultur, budaya, dan lain sebagainya. Maka dengan segala hormat kami menyampaikan untuk kami keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan biarkan kami menata kampung kami sesuai dengan adat kami. Itu kira-kira. Kemudian Pak Habibie menyatakan, meminta begini, pulang dan renungkan itu. Akhirnya kami bentuk dua tim. Kebetulan saya diberikan kepercayaan sebagai ketua tim dari FORERI dan pemerintah waktu itu sama Menseknek. Kami berproses di satu sisi mencari formula penyelesaiannya berapa. Pak Habibie ganti ke Pak Gus Dur. Kami ketemu dengan Pak Gus Dur, kemudian pertemuan berlanjut, dan Gus Dur itulah kemudian mengembalikan jati diri orang Papua dengan nama Papua itu 1 Januari. Kemudian ada simbol yang kita kenal dengan bintang kejora. Nah, Gus Dur menyampaikan bahwa apa saja yang kalian minta saya akan berikan, tapi satu tidak boleh merdeka. Soal apa sih? Tapi yang penting tidak boleh merdeka. Kami sepakati. Juga itu kalau nggak salah bendera itu tidak boleh lebih tinggi. Itu dalam nanti PP-nya. Ya, jadi itu sebetulnya pemahaman kami, itu simbol daerah. Ya kayak semua provinsi kan punya simbol kan. Ada kan lambang-lambang daerah. Itu simbol daerah. Simbol daerah dengan lagu. Ini kan semua daerah punya daerah, lagu, punya simbol, punya lambang masing-masing kan. Ya. Itu pemahaman kami pada saat itu. Cuma memang kemudian dipolitisir, jadi akhirnya berkembang. Dan kemudian waktu itu Gus Dur memberikan uang untuk kami lakukan kongres adat. Itulah yang berproses, kemudian ganti ke Ibu Mega. Di era Ibu Mega lah undang-undang itu disahkan, gitu. Undang-undang nomor 21 itu. Mulai undang-undang itu memiliki filosofis, roh, dan semangat. Apa sih sebetulnya undang-undang itu dibuat? Kan pasti ada punya rohnya di situ. Nah, dulu kesepakatan kita itu di dalam semangat itu hanya ada dua. Bagaimana negara memberikan afirmasi dan proteksi terhadap orang asli Papua dengan dana 2% selama 20 tahun.
tidak boleh disatukan dengan APBD dan lain sebagainya. Dia berdiri sendiri sebagai kompensasi politik. Di undang-undang itu harus ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya. Kemudian harus ada pengadilan HAM. Kemudian ada partai lokal. Kemudian ada MRP, yaitu majelis yang dipilih secara kultur. Ya. Kemudian pemilihan bupati atau pimpinan kepala daerah melalui MRP dan DPRP. Di akhir daripada itu, setelah 20 tahun masa bakti Oksus, maka dilakukan referendum. Memang ini referensi nomenklatur dari dekolonisasi PBB, Komite 24, itu pakai di situ. Nah, waktu perjalanan di era Pak Habibie, kemudian pemerintah, kami dialog juga, pemerintah merasa bahwa ini tidak bisa. Karena kita bicara NKRI ini kan nggak bisa. Yang apa? Yang referendum itu yang tidak bisa? Semua. Oh. Kan begini, kenapa harus ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Berarti ada kekejaman yang terjadi di rezim sebelumnya kan? Makanya dibentuk itu. Referensinya kita pakai dari Afrika Selatan. Pada saat itu. Kemudian kenapa harus ada pengadilan HAM di tanah Papua? Berarti dampak dari ada pelanggaran HAM makanya harus dibentuk di situ. Kemudian ada partai lokal dan lain sebagainya. Nah, ini oleh pemerintah zaman SBY, dan saya sudah jadi DPR nih. Sudah di DPR Komisi 1. Kami melalui diskusi dan lain sebagainya, akhirnya semangat, komitmen, idealisme dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 2008 pemerintahan SBY itu melakukan judicial review ke MK. Terjadilah reduksi daripada pasal-pasal itu, yang menurut saya, dan pada saat itu kami sudah sampaikan bahwa roh dan semangat daripada Oksus itu hilang. Keluarlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Nomor 35 tahun 2008. Ya, inilah mereduksi itu semua. Hilang KKR, hilang pengadilan HAM, hilang partai lokal, pemilihan, disatukan dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan umum. Bang Yoris, ditahan sebentar, kita perlu break dulu karena ada iklan yang mau lewat mungkin. Oke, kawan setara, tetap di Buka-Buka HAM.